Akhirnya, Xiaoyan berhasil keluar dari gerbang kota Zhengui Pass dan melanjutkan perjalanannya menuju wilayah sudut hitam. Namun, tak lama dari itu, muncul udara hitam di langit di atas Zhengui Pass. Untuk beberapa saat, udara hitam itu mondar dan mandir di langit di atas Zhengui Pass tempat Xiaoyan bertarung sebelumnya. Hingga udara hitam itu menghilang ke arah yang sama dengan yang dilalui Xiaoyan. Lalu sesampainya di dalam hutan, Xiaoyan bertanya kepada gurunya, "Guru, sebelumnya kamu..." Sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jama. Mereka jarang datang ke sini. Mengapa kali ini? Dihalau dengan lembut bergumam. Mendengar itu, Xiaoyan menjadi bingung. Xiaoyan kembali bertanya kepada gurunya, "Guru, siapa orang-orang yang guru sebut sebagai orang-orang itu?" "Anak kecil, aku awalnya berencana untuk memberitahumu tentang hal ini begitu kamu menjadi lebih kuat. Sekarang bagaimanapun jejakku secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awalku juga hancur. Jika kamu ingin tahu tentang masalah ini, aku hanya dapat memberitahumu sekarang lebih awal dari yang aku perkirakan. Namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Mystic Lord. Bahkan aku merasa masalah itu sangat sulit. Apakah saat ini kamu yakin ingin tahu?" Xiaoyan memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan gurunya kemungkinan akan menyebabkan hari-hari yang tenang dan damainya segera menghilang. Setelah terdiam selama beberapa saat, dengan suara lembut Xiaoyan berkata, "Katakan padaku guru, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku muridmu, semua kemampuanku ini diberikan kepadaku olehmu." "Bagus, bagus. Mataku ini Yao Chen belum pernah dibutakan untuk kedua kalinya. Hahaha. Baik, baik. Yao Chen, apakah ini pernah menjadi nama guru?" Xiaoyan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Fokusnya bagaimanapun dihentikan sementara pada kalimat ini. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia pernah buta. Sepertinya masa lalu guru cukup berat. "Anak kecil, aku telah memberitahumu di masa lalu bahwa benua Doci sangat besar. Di dalamnya orang kuat sebanyak awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam Kekaisaran Jama, Yunsan tidak punya pilihan selain melepas dirinya dari keangkuhan ketika dia memasuki benua. Ini karena ada banyak orang di dalamnya yang jauh lebih kuat darinya. Karena area yang luas ini ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka ada faksi yang misterius bernama Hall of Soul. Meski faksi ini hampir menutupi setengah benua, mereka jarang muncul di negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka." "Hah? Hall of Soul? Sebelumnya guru pasti merasakan jejak mereka di Zhengui Pass kan?" Yalao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, "Hall of Soul ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka terapkan dalam operasi mereka sangatlah aneh. Bahkan aku tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi memiliki semangat yang luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh tersebut akan tetap dapat bertahan meskipun tubuhnya dihancurkan, untuk mencari kesempatan untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini, kami menyebutnya roh hidup." "Itu seperti guru kan?" "Ya, mereka seperti pemungut roh benua ini. Semangat kuat apapun yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menghabisinya secara misterius. Aku tidak tahu mengapa mereka menghususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik penahanan khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisikku dihancurkan, aku dikepung dan diserang oleh mereka.
Meskipun akhirnya aku berhasil mencari jalan keluarku, aku juga terluka parah. Beruntung bagaimanapun bahwa aku beruntung mendapatkan cincin roh jiwa hangat yang sangat langka ketika aku membantu orang lain memperbaiki pil obat pada saat itu. Pada akhirnya aku meminta seseorang untuk membantuku membuat cincin berwarna hitam yang berada di jarimu itu. Karena itulah aku berhasil melarikan diri dibunuh oleh mereka. Akhirnya cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan kepadamu. Xiaoyan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan gurunya, dia dikejar sampai harus kabur ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Soul yang misterius itu, guru? Hall of Soul memiliki taktik khusus untuk menangani roh. Oleh karena itu, bahkan aku mengalami kesulitan hanya dengan mengandalkan semangatku untuk bertarung dengan mereka. Yalo berkata dengan suara dalam yang lembut. Alasan kenapa aku ingin segera bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka. Selain itu, aku juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus aku selidiki sepenuhnya. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Arusmu terlalu lemah. Yang aku optimis adalah potensimu. Selama kamu diberi cukup waktu, kamu pasti akan menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak. Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang. Jika tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, aku takut bahkan nyawamu akan dalam bahaya. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengencangkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam. Guru, aku akan mendapatkan api jantung jatuh sesegera mungkin. Setelah itu aku akan membantu memperbaiki tubuhmu sehingga guru tidak lagi terancam oleh Hall of Soul. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Yalo menghela nafas segera menyuarakan pikirannya. Untung aku telah mundur ke dalam cincin dengan cepat sebelumnya. Kalau tidak, aku takut mereka akan mengunci posisi kita. Namun sekarang mereka telah merasakan sesuatu. Aku pikir tempat ini secara bertahap akan memiliki peningkatan anggota dari Hall of Soul. Oleh karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan yang mengharuskanmu mengandalkan diri sendiri. Jika tidak, begitu aku muncul sekali dan mereka mengetahui keberadaanku, hidup kita berdua akan dalam bahaya. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Hatinya yang santai karena meninggalkan kekaisaran Jama sebelumnya tiba-tiba menegang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari sekte Mystic Lord, makhluk besar yang lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Apalagi seperti yang dikatakan gurunya, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan tentang melindungi gurunya agar tidak ditangkap oleh Hall of Soul. Bahkan sekte Mystic Lord mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut saat dia mengencangkan tinjunya. Kekuatan, aku butuh kekuatan. Xiaoyan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan Hall of Soul yang misterius, Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak adalah kekuatan. Karena sudah seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kita tidak dapat terus berhenti sebentar di sepanjang jalan. Xiaoyan pun mengeluarkan peta di cincin penyimpanannya. Setelah itu, Xiaoyan pergi terbang menggunakan sayap awan ungunya. Setelah Xiaoyan pergi, gumpalan kabut warna hitam muncul dan bertahan di wilayah tempat Xiaoyan berhenti sebelumnya.